wacan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali merebas mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan saleh nyusul wal ali wal ashabi mangkot wal ali wal ashab dengerin kebacut temenan ngger anak turunku kowe ora wirang mangan bondo tinggalanku lamun aku bisa bali nang alam dunya bakal tak ringkesi bondoku sing isih ana saleh iman saleh wa sallim iman ala hada wal iman qad wal ali wal ashab Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali yang Islam yang sudah syahadat lewat maulid ayo sholat 5 waktu. Ini baik bapaknya atau ibunya. Satu. Yang kedua, anak-anak kita sebagai generasi kita estafet satu untuk perjuangan agama minimal di musola Bahrul Iman. Ini musola sudah dibangun, sudah bagus, warnanya hijau, tak hijau, royo-royo, tak sengguh temanten anyar. Lir ile, tandure wesung nilik, tak hijau, royo-royo, tak sengguh temanten anyar. Bocah angon penek no blimbing terus Pak dot udah Pak nanti minta amplop sama Pak Catim bagi 2. Oh enggak Pak, minta lagi karena udah ikut nyanyi soalnya Pak. Ini ngaji nyanyi aja. Tapi saya ngaji nyanyi-nyanyi ini ada dasarnya Bu. Apa dasarnya? Wong Kanjeng Sunan Kalijogo aja gamelan kok. Ini kan lagunya Sunan Kalijogo. Kan gitu. Tak ijo ruyu-ruyu tak senggu temanten anyar. Ini kan lagu Sunan Kalijogo gitu loh. Ngikutin saja. Ternyata Wali Songo dengan humanisnya mengajarkan Islam. Islam bisa berkembang di Pantura yang dulunya Hinduisme dan Buddhaisme. Dengan metode dakwah Wali Songo Islam bisa menyeluruh ke Pulau Jawa. Alhamdulillah. Sampai ke Muara Angke apa Angke? Tulisannya sama aja kok. Yang kedua, setelah kita didik ayah dan ibunya sholat, anak-anaknya sebagai generasi kita, Ustadz tanya ibu bapak, kira-kira percaya apa tidak kalau nanti di alam kubur ada siksa? Di alam kubur ada nikmat kubur, percaya apa tidak?
Kalau orang sudah mati masuk alam kubur akan ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa madinuka, apa agamamu, wa ma imamuka, apa pedomanmu, wa man ikhwanuka, siapa saudaramu. Kalau nanti akan ditanya begitu, percaya apa tidak ibu-ibu? Akan ditanya, he suminten, udu suminten edan udu. Hah? Sutiem. Ya Allah. Tapi ini serius, saya ketawa karena saya punya bibi namanya Sutiem. Selamat datang ibibiku. Saya pesen nanti bawain saya ikan 20 kilo. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tadi ngomong apa Pak Bingo ini? Tiba-tiba ke Sutiem. Iya, ngomongin apa saya? Hah? Sutiem, kata malaikat mungkar nakir. Sutiem, dengarkan Sutiem. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jangan dianggap nanti pertanyaan begini jawabnya gampang. Karena yang namanya disiksa ibu bapak di alam kubur, malaikat mungkar nakir datangnya itu akan gede tinggi. Kalau orangnya baik, baunya wangi. Kalau orangnya jelek, baunya akan tidak wangi. Akan menakutkan ketika jalan rasanya bumi kayak mau gempa. Maka kita sudah ketakutan. Ahwalun min ngadzabil qabri. Ditanya, man rabbuka, siapa namamu? Namamu. Siapa Tuhanmu? Sutiem. Ikan bawal. Wow, ikan bawal. Maka supaya gampang kita menjawab, ya ini lewat maulid Nabi diajarkan umat Islam harus perbanyak amal soleh. Di antara yang vertikal sholat 5 waktu. Selanjutnya estafet untuk anak-anak kita, regenerasi kita. Anak-anak kita ayo dididik sholat, dididik ngaji. Ini yang penting. Di sini kalau anak-anak ada pengajiannya apa tidak? Pak Ustadznya siapa? Pak Muhadi juga. Yang tua-tua yang pada mau mati Pak Muhadi. Yang anak-anak yang masih panjang Pak Mo. Masya Allah, mudah-mudahan beliau panjang umur, duitnya banyak. Amin ya robbal. Ustadz Kiai itu didoain duitnya banyak aja, sehat gitu. Anak-anak harus dididik. Karena untuk estafet, karena kalau kita sudah masuk alam kubur ibu bapak, nanti kalau punya anak yang soleh, pinter ngaji, pinter baca Al-Quran, loh kita ada yang kirim doa, amin ya robbal. Anaknya ngaji kepada Pak Ustadz Muhadi, diajarkan baca Al-Fatihah, diajarkan baca Al-Quran, diajarkan baca Yasin, diajarkan sholat 5 waktu. Ketika orang tuanya sudah meninggal, kebetulan nama bapaknya adalah Bingo. Contoh. Di sini Pak Bingo ada anaknya nggak ini sih? Anaknya doa, ila hadratin Nabi suma ila ruhi bapakku Bapak Bingo, ampuni dosanya ya Allah. Padahal di alam kubur Pak Bingo lagi diinjek malaikat. Karena anaknya, ampuni dosa bapakku ya Allah. Al-Fatihah. Anaknya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini mau nginjek lo nggak jadi karena ada Fatihah lewat.
Nginjek nggak bisa-bisa, akhirnya lapor ke Gusti Allah. Duh Gusti, saya itu pingin gecek kepalanya Binggo ini loh. Saya gemes nih. Kok nggak bisa, kena apa? Oh, anaknya itu soleh, anaknya santri, ngaji dengan Ustadz Muhadi, diajarin doa baca Fatihah. Maka kalau punya anak soleh atau solehah bisa menyelamatkan siksa kubur. Maka supaya kita di kuburan tenang, aman, tidak disiksa, ayo cetak anak-anak kita supaya menjadi anak soleh dan maka diarahkan untuk ngaji. Siap anaknya ngaji semua, siap? Lah kalau anaknya ngaji pingin manfaat ilmunya, Ustadz itu kemarin dites sama dosen. Dosen saya dengan dosen Pak Muhadi itu sama. Di kampus Institut Agama Islam Jamiat Khair, kampus kebanggaan saya di Tanah Abang bareng Pak Ustadz Muhadi, itu dites agar ceramah di depan para dosen, Bu. Dosen, Pak Doktor, Bu Rektor gitu pada duduk ngetes saya, suruh ceramah. Kang Muslih Channel, panggilannya Kang Muslih Channel. Besok ngisi acara di kampus, banyak rektor dan dosen dan anak-anak mahasiswa serta mahasiswi. Masya Allah, itu dites di kampus sana. Ketika ngomong depan dosen gemeter, Bu. Kenapa masalahnya? Karena ilmunya dari mereka semua. Mau ngomong apa? Itu sama kita kalau punya anak bangga karena dididik oleh Pak Ustadz Muhadi, tujuannya untuk doain ketika kita sudah di alam kubur. Maka salah satu yang saya sampaikan kepada anak-anak mahasiswa adalah cara ilmu manfaat itu bukan karena cerdasnya, bukan karena pinternya, karena menghormati guru. Ilmu manfaat, hormati guru, plus otomatis kalau sudah hormat sama guru, hormat kepada kedua orang. Lah bagaimana anak-anak cara menghormati guru? Tentu dari orang tuanya. Kira-kira pengen punya anak cerdas apa tidak? Pengen punya anak soleh-soleha apa tidak? Saya kasih contoh Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, pengarang kitab yang terkenal namanya Ihya Ulumuddin. Nama Imam Ghazali Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Gini, Imam Ghazali itu punya bapak namanya Muhammad, anaknya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad. Maka kalau Pak Binggo pingin keren, Binggo punya anak Binggo, punya anak Binggo, Binggo. Sampean nggak nyambung Samsui loh. Harusnya itu jinggo. Itu. Wah iya. Tapi omong-omong saya ngomong udah 1 jam ini. Saya itu kalau udah 1 jam berasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini Bu, ini asli, ini penting. Imam Ghazali itu Hujjatul Islam, pimpinan ilmu filsafat dan ilmu tasawuf yang sampai hari ini selalu dipakai. Bapaknya Imam Ghazali ketika istrinya mengandung mulai 2 bulan, bapaknya kan kerjaannya jualan ikan. Ikan, di sini ada yang jualan ikan? Ya semuanya tukang ikan semua kok. Istrinya hamil, lagi jualan ikan, setelah selesai ikan habis atau belum habis, itu duitnya dibagi menjadi 3. 1 dimasukin amplop kasih istri, 1 dimasukin untuk modal ke depan, yang 1 amplop lagi cari di wilayah situ Pak Kiai atau Pak Ustadz. Kebetulan yang deket ya Ustadz Muhadi, yang enak lah. Salah menang banyak dong, belum jadi ngasih.
Wes. Angel wes, angel. Aduh. Pahit. Belum sekali ini, belum. Menang banyak. Ini lucu, yang ini lucu. Ini nanti untuk judul cuplikan YouTube saya ini nih. Angel. Astagfirullah. Oke. Saya jadi nggak bikin contoh ini lah. Menang banyak dong. Gini. Saya serius ketawa, ini serius. Saya minum susu, saya ketawa. Astagfirullah. Baik. Saya tadi ngomong apa sih? Iya. Yang seamplop kasih istri, seamplop kasih untuk modal ke depan, seamplop datang kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Bingo? Nggih ngeten Mbah Kiai, sepindah kula sowan iki badhe silaturahim. Sangkep nomor kalih nyuwun restu ning pandonga panjenengan. Mbong Banyuwangi ini soalnya. Pertama saya kesini silaturahim, yang kedua minta doa. Saya itu alhamdulillah habis dagang. Ini ada sebagian rezeki, tolong doakan anak yang sedang dikandung oleh istri saya. Itu anak saya, minta doanya agar bisa seperti Pak Kiai. Allahumma sholli ala Fatihah. Besok dagang lagi di tempat lain, tapi ini agak jauh. Pengen dagang di Tambora. Tahu Tambora apa enggak? Sesen City Grogol. 10.000 seprek. Dagang ke sana, habis dagang dibagi lagi amplopnya 3. Yang separuh untuk istri, separuh untuk modal ke depan, separuh nyari kiai di situ. Tanya, Assalamualaikum Ibu, Bapak. Di sini Pak Kiai yang deket, Pak Kiai siapa? Oh ada, Pak Muslihin. Datanglah ke rumah saya Pak Muslihin. Assalamualaikum. Loh ini kan yang ceramah. Ya wes langsung aja Pak Ustadz. Bojone nyong lagi meteng kiye. Istri saya lagi hamil, minta doa supaya anak saya soleh jadi kayak Pak Ustadz. Al-Fatihah. Selesai. Terus seperti itu. Ternyata bil wasilah itu ibu bapak. Imam Ghazali menjadi Hujjatul Islam. Kitabnya dipakai untuk definisi para kiai. Pondok pesantren para kiai menyampaikan, santri yang belum ngaji Ihya Ulumuddin ibaratnya ngliwet urung tanek. Tapi ya bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesianya apa itu? Santri yang mondok belum ngaji Ihya Ulumuddin 4 juz. 4 juz Al-Qur'an itu ngajinya belum tanek, ibarat nasi itu belum mateng. Yes, itu kitabnya. Ternyata asal usulnya adalah bapaknya selalu khidmah dengan para kiai. Maka ibu-ibu bapak yang ada di sini ini serius. Apalagi kalau kita buka kitab taklil begini loh, Taklimul Muta'alim. Bismillah, faslun wa min ta'zimil ilmi ta'zimul ustadzi wa ahli. Salah satu untuk mengagungkan ilmu pingin manfaat, agungkan gurunya dan keluarga guru, anak-anaknya. Hormati. Bagaimana caranya? Ya bagaimana caranya lah, salah satunya itu. Maka hormati guru. Cara menghormati ya gampang Bu. Ibu itu sebulan sekali pingin hormat sama guru, ke rumah gurunya aja. Tapi kalau mau ke rumahnya mampir ke Indomar, beli beras, beli susu, menang banyak dong. Lah kalau pengajiannya 50 bisa jualan di rumah ya.
Tapi ini serius, wasilah khidmah kepada guru. Anak akan menjadi anak yang soleh, anak yang akan menjadi banggaan orang tua, bisa memberikan orang tua mahkota nanti di surganya Allah Subhanahu. Ini serius. Maka pelajaran yang kedua, selain memang orang tua, ayo yang Islam, kita Islam kembali, kita semangat kembali menjalankan ajaran Nabi Muhammad. Yang kedua adalah anak-anak kita, ayo dididik tentang agama, dididik tentang tata cara sholat, dididik tentang akhlakul karimah. Insya Allah ke depan lewat musolah ini akan tambah syiar, dan negara Indonesia dengan punya anak-anak yang baik, negaranya akan nyaman dan damai, insya Allah. Maka kalau nengok Al-Quran, ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Itu kalimatnya Syekh Luqman Hakim ngomong ama anaknya, ya bunaya hinggir anak lanang ingsun. Nah, aqimis sholat, ayo pada sholat. Kalau ngomong sholat secara etimologi, secara lughah adalah doa. Sholat secara terminologi atau istilah aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbiri wa muhtamatun bitaslimi bisyara itu maksusotin. Sholat secara fikih adalah ucapan dan perbuatan awali takbiratul ihram, diakhiri salam dengan syarat yang ditentukan. Ayo nak pada sholat, ayo nak supaya sholat pinter, ayo pada ngaji. Kira-kira siap nyuruh anaknya pada ngaji siap? Maka ini ada manfaatnya ketika Maulid Nabi Muhammad. Kesimpulan apa yang saya sampaikan 1 jam lebih, capek juga maksudnya. Pertama, tujuan Maulid Nabi adalah untuk menumbuh kembangkan rasa cinta kepada Nabi. Yang kedua, menyampaikan kalau Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menyampaikan ajaran-ajarannya. Apa ajarannya? Ayo yang Islam, ajarkan syariatul Islam agar selamat dunia akhirat. Anak-anak kita harus didik secara agama, ngerti tentang sholat, ngerti tentang tafsir Quran, tafsir hadis, ngerti tentang akhlak kepada Allah, kepada kedua orang tua, sehingga ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, kita ada yang mendoakan amin ya robbal. Kita tutup bersama dengan istighfar, ya mangga. Astaghfirullah rabbal masing-masing. Ya Allah Gusti, kami mohon ampun atas segala dosa hamba-Mu yang kami sengaja dan tak kami sengaja, hanya kepadamu kami bertaubat, hanya kepadamu kami bertaubat. Astagfirullah. Istighfar terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami.
Berikanlah mereka semua orang tua kami yang masih hidup sehat jasmani dan rohani ya Allah. Orang tua kami yang sudah berpulang ke rahmatullah ada di alam makammu ya Allah. Terangi makamnya, luaskan makamnya, kasih rahmatmu ya Allah. Jauhkan dari siksamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami muslimin muslimat yang ada di musola Bahrul Iman Penjaringan Jakarta Utara ini ya Allah, menjadi orang-orang yang taat kepada Engkau ya Allah, mampu menjalankan perintah-Mu, menjauhi larangan-Mu ya Allah. Berikan kelancaran dalam urusan ekonomi kami ya Allah. Berikan kami mampu untuk mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Berikan guru-guru kami guru yang berkah, guru yang manfaat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan negara kami, negara Indonesia, negara yang aman, nyaman dan damai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami ketika Engkau panggil mampu ya Allah mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum ditutup jangan lupa nanti buka HP, buka di YouTube, cari Kang Musli Channel, kemudian di subscribe, dipencet, terus di like, ditonton. Lah, kalau yang ini nanti malam saya pulang tak ngedit biar pang binggu masuk di HP. Ya baik, sampai di sini dulu. Tutur kata kurang sopan mohon maaf. Pak Ustadz Muhadi mohon maaf. Ibu-ibu semua, terutama Bang Binggu, maafin ya Bang ya. Nanti pulang jangan dicegat saya Bang. Ya. Mudah-mudahan semuanya kita sehat, amin ya robbal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.